Kita mengarah ke sentimen lainnya dari mancanegara, tentunya kita amati secara seksama di mana perang Rusia-Ukraina kembali memanas, lalu juga di Timur Tengah, di mana di perang Gaza juga nampaknya belum ada titik temu untuk usai, dan kiranya apakah hal ini juga membuat distorsi tersendiri oleh pasar keuangan global? Dan apakah memang Anda juga melihat bahwa memang sebetulnya investor mulai terbiasa atau beradaptasi dengan kondisi demikian, Pak Steven? Silakan. Ya, saya pikir demikian, karena memang kalau kita bicara tensi geopolitik yang sudah berlangsung selama kurang lebih 2 tahun ini, memang kita tidak melihat ada titik terang. Namun, bagi investor yang penting adalah eskalasi konfliknya. Ya, jadi kalau tidak ada eskalasi yang signifikan dalam konflik, kita melihat investor akan lebih relatif tenang ya melihat yang terjadi dalam kondisi di Timur Tengah maupun di Rusia dan Ukraina. Tapi tentunya ini termasuk salah satu faktor resiko yang tidak bisa kita kalkulasi, karena kalau kita bicara tensi geopolitik ini mungkin akan semakin meningkat pada saat pasca pemilihan presiden di Amerika Serikat. Kalau misalnya Presiden Donald Trump terpilih dengan kebijakannya yang relatif baru, dan kita tahu beliau adalah sosok yang lebih proteksionis, sosok yang lebih tajam dalam hal geopolitik, apakah mengarah pada peningkatan atau eskalasi tension daripada resiko ini, ya tentu saja resiko itu ada. Tapi kalau kita lihat dalam kondisi saat ini, kita melihat investor lebih fokus pada faktor yang lebih fundamental, yaitu momentum daripada The Fed menurunkan suku bunga dan juga seberapa solid ekonomi Amerika Serikat untuk dapat bertahan dan melakukan soft landing. Di semua mata, para pelaku pasar global tentunya masih mengarah pada bagaimana kebijakan suku bunga The Fed ke depannya dibandingkan bagaimana tensi geopolitik yang terjadi baik di Rusia, Ukraina, dan juga di jalur Gaza. Kita bergeser ke sentimen lainnya dari dalam negeri terkhusus domestik, Pak Steven, di mana belum lama ini atau beberapa waktu terakhir ini juga pasar dihebohkan dengan bagaimana pemerintah selanjutnya meracik RAPBN tahun 2025, yang mana juga pasar mengkhawatirkan bagaimana stabilitas terkait fundamental ekonomi bangsa kita. Apakah hal ini juga membuat distorsi tersendiri khususnya bagi pasar keuangan domestik kita, Pak Steven? Ya, kalau saya melihat postur daripada RAPBN 2025, saya sebetulnya melihat postur yang relatif konservatif ya, di mana defisit fiskal dipropos di kisaran 2,5% dari GDP, dan ini relatif lebih rendah dibandingkan rencana APBN perubahan ya di 2024 yang sempat ada di angka 2,7%. Jadi kita juga melihat bahwa angka ini masih ada di range batas undang-undang, yaitu 3% dari GDP. Saya lihat cukup konservatif, di mana misalnya kalau kita bicara salah satu program baru daripada pemerintahan Pak Prabowo, yaitu makan siang bergizi gratis, itu dianggarkan kurang lebih hanya di angka sekitar 71 triliun rupiah, ya, yang mana inline ya dengan guidance yang sebelumnya. Targetnya juga bertahap hanya sekitar 15,4 juta, dan kita juga melihat range daripada debt to GDP itu malah diproyeksikan turun ya dari sekitar 38, 39 ke 36 atau 38. Jadi kalau dari angka ini saja saya melihat posturnya cukup prudent dan konservatif, tapi tentunya saya tidak mengabaikan resiko adanya perubahan di tahun-tahun berikutnya ya, karena tentunya kementerian sendiri baru terbentuk nanti di pelantikan bulan Oktober, November ya, kita juga bicara setelah kementerian terbentuk baru kita bisa melihat planning atau proyeksi yang lebih jelas. Namun kalau dari angka yang kemarin, saya melihat angkanya cukup konservatif, dan bagi foreign investor cukup kredibel dan cukup prudent ya. Tidak ada satu transisi yang berubah signifikan dibandingkan pada waktu Ibu Sri Mulyani selama 10 tahun ini dengan gaya fiskalnya yang prudent itu dijalankan. Jadi memang sejauh ini kita lihat masih prudent, meskipun kalau beberapa yang saya notes di tahun 2025 itu, kalau saya melihat postur APBN, penerbitan obligasi ditambah ya dari sekitar penambahannya itu kalau nggak salah sekitar 68 triliun jadi menjadi 770 triliun. Ini menjadi catatan, tapi kita juga perlu melihat bahwa pemerintah ini juga masih memiliki SAL ya, sisa anggaran lebih yang akhir tahun ini mungkin mencapai 300 triliun. Jadi tentunya bukan menjadi satu concern yang besar, meskipun jadi perhatian kami di sini.
kita sedikit melihat begitu dan juga mencoba mereview bersama bagaimana pembukaan perdagang indeks harga saham gabungan di pagi hari ini nampaknya bergerak cukup baik, berada di zona penguatan indeks harga saham gabungan kita di tengah bursa kawasan lain atau hampir bursa di kawasan lainnya secara global justru berada di zona pelemahannya. Apa yang Anda saksikan dari kondisi yang terjadi pagi hari ini, Pak Stefan? Ya, itu seperti yang tadi saya sampaikan bahwa Indonesia ini termasuk aset yang under own. So kalau kita lihat di beberapa bursa negara berkembang dalam 1 tahun terakhir ini, beberapa bursa yang strong, yang punya kaitan dengan teknologi seperti misalnya Taiwan, Korea Selatan, Jepang yang diuntungkan dengan pelemahan yen, ya. Jadi kalau kita lihat Indonesia ini memang masih termasuk salah satu aset yang under own. India bahkan sudah rally jauh lebih signifikan lagi. Sehingga investor ini mulai melirik karena kalau kita melihat valuasi daripada pasar saham ini murah ya. Jadi kalau misalnya kita lihat rally yang terjadi dalam 1 tahun terakhir di pasar saham ini, ada beberapa saham yang memiliki valuasi yang extraordinary ya, atau yang menjadi outlier ya. Sehingga kalau misalnya kita keluarkan beberapa saham yang outlier ini, sebetulnya valuasi IHSG kita ini hampir sama seperti pada saat resesi. Jadi bisa dibayangkan ya, kalau kita lihat secara nominal IHSG kita lihat 7.500, namun kalau kita keluarkan beberapa saham outlier itu ternyata valuasi IHSG menjadi sangat murah ya. Jadi kalau kita lihat secara poin, kami pernah hitung bahwa IHSG itu di saham-saham blue chip yang valuasi yang wajar itu berada di kisaran 5.800 sampai 6.000. Jadi ini yang menyebabkan investor asing juga kembali melirik ya pasar yang under own dan under value ya kita bilang. Ini tentunya menjadi perkembangan yang menarik. Oke, baik. Dari kondisi yang ada saat ini, Pak Stephen, kiranya apa yang bisa diambil sebagai sebuah peluang mungkin bagi para pelaku pasar dan bisa dilakukan di momentum seperti saat ini? Ya, saya rasa investor sudah mulai bisa bergeser dari mode sebelumnya yang relatif risk off menjadi lebih risk on ya. Kita sudah mulai bisa kembali aim atau kita mulai kembali bisa berinvestasi pada aset-aset yang sedikit lebih beresiko. Ya, kita bicara pasar obligasi pilihan yang mudah di tengah kondisi suku bunga yang turun. Namun mungkin kita lebih melihat obligasi dengan tenor atau durasi yang lebih panjang, atau kalau misalnya investor kesulitan, kita bisa berinvestasi pada reksadana pendapatan tetap. Kita juga melihat kalau di pasar saham kita mungkin moving dari investor yang mungkin hanya berinvestasi pada saham-saham big caps, traditional index, ya kita mulai moving ke pengelolaan yang lebih aktif, sektor-sektor cyclicals yang memang diuntungkan dengan penurunan suku bunga yang selama ini juga secara valuasi terjerembab ya dalam kondisi suku bunga yang tinggi. Jadi ini yang mungkin bisa dilakukan oleh investor. Diversifikasi tentunya sangat penting karena perubahan dari siklus kita bicara slowdown ke arah recovery, yaitu tentunya akan mengakibatkan kinerja aset kelas yang berbeda yang memiliki performa yang lebih baik. Nah ini pentingnya diversifikasi, sehingga saya tekankan bahwa saat ini kondisi sudah lebih mengarah pada risk on, portfolio daripada investor bisa diarahkan menjadi lebih agresif.